Indonesia ini masih aman karena kalau dia naik motor pakai sendal nggak ada yang ganggu. Itu kan gimana Bang, Menteri HAM tapi bicara kayak gitu tuh kenapa tuh Bang? Ini pernyataan nggak nyambung. Ketika harga pangan naik, lalu tanya bagaimana ini Bapak A, ini harga pangan naik semua. Lalu keluar dari statementnya, menyuruh rakyatnya diet. Ya, oh diet, mengganti konsumsi dengan bahan makanan yang lain. Ada yang bilang tingkatkan puasa Senin Kemisnya. Ini nggak nyentuh persoalan. Ada kebiasaan kita ini membela bos. Ada kebiasaan kita ini denial, menghindar dari problem, lari dari fakta, lari dari realitas, lari dari kenyataan. Membela korup, ya kan ada orang berpikirnya keliru. Kalau institusi kita disorot, maka kita berpikir ini harus dibela. Agar korporasi kita ini, institusi kita ini, nama baiknya tidak runtuh. Ini sesat pikir juga. Kalau pejabat publiknya keliru, asal omong, efeknya besar. Satu, bisa justru tidak menyelesaikan persoalan, tetapi memperdalam masalah. Memperdalam ya. Yang kedua, meluaskan masalah. Yang ketiga, pejabat itu jadi bulan-bulanan. Yang keempat, bisa menumbuhkan distrust, ketidakpercayaan publik pada pemerintah. Pedoman apa yang harus dipegang sama para pejabat-pejabat ini, baik nanti yang akan diangkat ataupun yang masih berada di pemerintahan? Jadi pejabat itu nggak mau emosian. Ya, dikritik marah, ditantang, di-challenge datanya marah. Dan jangan mutungan. Apa ya mutungan itu ya? Dikritik ngambekan, pejabat tak ngambekan. Gitu, ditemu wartawan, saya nggak mau lagi ngomong sama Anda. Loh, Anda ini pejabat, nggak boleh ngambekan, nggak boleh melankolit begitu, ya kan? Pejabat publik itu harus siap untuk dikritik dan kritiknya mesti diterima dengan tingkat kesabaran yang tinggi. Selamat datang di kelas malam. Malam ini kita akan berbincang tentang fenomena lain Indonesia, yaitu tragedi asal bunyi. Apa itu tragedi asal bunyi? Dalam 1,5 tahun atau malah lebih pemerintahan, pejabat-pejabat tinggi kita mengintrodusir ungkapan, statement, lisan yang saya mulai sebut tidak pantas. Tidak pantasnya itu bukan secara etis saja, tapi diksinya itu lebih pantas untuk ditertawakan. Tapi tentu heran mengapa pejabat ngomong kok ditertawakan. Ini kan anomali dalam satu negara. Ucapan pejabat itu sama dengan kebijakan publik. Pernyataan seorang yang merepresentasikan pemerintah. Oleh karena itu pernyataan seorang pejabat yang tadi kita kemukakan asal bunyi itu membuat kita sebagai rakyat ini sering tepuk jidat. Kok bisa ya pejabat level menteri, bahkan mohon maaf kadang-kadang Bapak Presiden Prabowo mengeluarkan pernyataan lisan yang boleh kita kualifikasi sebagai pernyataan yang tanpa logika, tanpa nalar yang cukup. Harusnya itu tidak keluar.
Ada banyak contoh, ada banyak peristiwa yang menggambarkan secara nyata pernyataan-pernyataan yang tadi saya sebutkan itu. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Banyak sekali pengamat. Ada pengamat keras, tapi dia backgroundnya bukan di situ. Ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta. Datanya keliru. Kalau memang ada ASN yang nggak suka dengan Pak Presiden Prabowo sebetulnya, keluar dari ASN, berhenti dari ASN. Maka itu jangan ikut-ikutan terhadap para pedagang. Emang tujuannya mencari uang. Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang. Melihat, mendengar, menyaksikan sendiri. Silakanlah direnungkan dalam pikiran kita semua. Pantaskah, tepatkah, masuk akalkah seorang pejabat tinggi membuat pernyataan semacam itu? Intinya kita menyesallah sebagai rakyat. Kita ini kan ingin ungkapan pernyataan yang keluar dari lisan pejabat itu, ungkapan pernyataan yang memberikan jalan keluar dari satu masalah, pernyataan yang jujur, pernyataan yang dibangun dengan empati dan respek pada persoalan, dan menunjukkan bahwa dia adalah pejabat yang bertanggung jawab atas problem. Lalu pernyataan pertama yang harusnya keluar dari lisan mereka adalah pernyataan yang solutif. Jujur, kalau memang salah, akui salah. Kalau memang ada yang keliru, akui keliru. Tapi ikuti dengan satu statement pernyataan apa langkah yang mau diambil terhadap peristiwa semacam itu. Jangan sampai problemnya A, ngomongnya bukannya B, tapi ngawur, ngawang-ngawang, tidak ada kaitannya dengan problem yang sedang diperbincangkan, dikeluhkan publik, atau yang dikritik oleh para pengamat. Nah, tentu ada timbul pertanyaan bagi publik di luar sana, termasuk bagi saudara-saudara, tentang fenomena ini. Ya, ini memang bukan berarti hanya peristiwa Indonesia, di beberapa negara pun pernah, tapi tidak sering. Presiden George Bush dulu pernah mengeluarkan pernyataan yang jadi bahan perguncingan seluruh Amerika berminggu-minggu. Karena pernyataannya yang keliru. Pernah. Tapi kita ini seperti minum obat 3 kali sehari. Ya. Jadi saya, sebagai rakyat itu gerah sekali tentang peristiwa ini. Barangkali kita bisa dalamilah dalam satu kesempatan diskusi kelas malam ini, mengapa pejabat kita, mohon maaf, asal bunyi. Silakan kalau ada yang mau kita tanya perdalam. Bang. Ya. Ini publik kan heran Bang, terheran-heran beberapa tahun ini. Ya. Kenapa kayak nggak berhenti gitu Bang, pejabat tinggi negara yang asbun tadi Bang, asal bunyi. Contohnya Menteri HAM misalnya Bapak Natalius Pigai itu kan dia wajah pemerintah di bidang HAM, tapi misalnya salah satu statementnya Indonesia ini masih aman karena kalau dia naik motor pakai sendal nggak ada yang ganggu. Itu kan gimana Bang, Menteri HAM tapi bicara kayak gitu tuh kenapa tuh Bang? Ini pernyataan nggak nyambung. Ya, asbun itu tadi nggak nyambung. Apa sebabnya? Dugaan saya yang pertama, ini dugaannya, kan boleh menduga-duga. Dugaan saya pertama memang dia miskin kosakata. Yang kedua, jabatan menterinya itu terlalu besar untuk dia pikul, sehingga dia gagap. Yang ketiga, boleh jadi dia nggak punya empati sosial pada persoalan.
boleh jadi dia sebetulnya nggak mengerti benar dengan persoalan. Sehingga gagap ketika ditanya oleh wartawan. Nah, yang keluar dari lisannya, apa saja yang dipikirkan, terlintas begitu kan? Nah, melintaslah pikiran, lepas begitu. Jadi, ya kita bisa berspekulasi lah. Kenapa semacam itu keluar gitu ya. Kalau secara agak sedikit ilmiah lah ya, ada para ahli mengatakan bahwa seorang pejabat yang mengeluarkan pernyataan asal bicara itu, pertama disebut sebagai buta nada sosial. Seorang pejabat itu wajib hukumnya dia mengerti betul denyut persoalan rakyat di bidangnya. Karena itu seorang pejabat jangan bicara yang bukan bidangnya. Saya misalnya sebagai Menteri HAM, misal nih, untung bukan, ya kan? Nah, saudara saya Natalia Spigai, dia harusnya bicara tentang dunianya, karena itu wajib hukumnya bagi dia untuk mengerti secara konseptual, mengerti realitas, paham data, lalu punya konstruksi berpikir yang rapi untuk merespon problem itu di tingkat lisan dulu. Nah, ini penting. Ada menteri yang tidak pada tempatnya dia bicara. Misalnya, mohon maaf nih, Menteri Keuangan Purbaya. Baru kali ini dalam sejarah panjang Indonesia, Menteri Keuangan banyak omong. Ada istilah kan, batuknya seorang Menteri Keuangan itu pertanda ekonomi kita sedang batuk. Sri Mulyani jarang bicara. Dorojatun Koncorojakti dulu jarang bicara. Sumarlin jarang bicara, orang-orang hebat itu. Dia akan bicara seperlunya dan sepatutnya. Ini ditanya apa-apa, Pak Purbaya ini ngomong. Bagaimana ini tentang suku bunga? Kan bukan urusan dia. Ini urusan Gubernur BI. Malah terjadi kisruh berkepanjangan. Nah, jadi menurut saya pertama itu buta nada sosial ya. Misalnya, ini saya sampai perlu agak ngepek sedikit nih biar terang di luar sana ya. Ketika harga pangan naik, lalu tanya bagaimana ini Bapak A? Ini harga pangan naik semua. Lalu keluar dari statementnya, menyuruh rakyatnya diet. Ya, diet, mengganti konsumsi dengan bahan makanan yang lain. Ada yang bilang, tingkatkan puasa Senin Kemisnya. Ini enggak nyentuh persoalan. Problem yang muncul dari pertanyaan itu adalah problem struktural, bahwa ada masalah dalam tata kelola pangan. Jawabannya tentu jawaban teknokratik yang dibangun berdasarkan informasi, data yang cukup. Sehingga pernyataannya itu ilmiah, bisa dibuktikan, bisa diverifikasi. Apalagi kalau sampai dia bilang, ini kan tanda-tanda secara magic ini kita barangkali akan dilanda oleh kelaparan. Jangan sampai ada pernyataan semacam itu. Tapi kalau model cara bicara pemerintah seperti ini, mungkin saja dia akan keluarkan pernyataan yang tidak logik itu. Ya. Kali ini satu sebab mengapa pejabat kita bicara semacam itu. Sebab yang kedua, jadi kalau tadi itu saya sebut buta nada sosial. Asbun ini kita sebut karena buta nada sosial. Jadi detakan-detakan kehidupan sosial itu, do re mi fa sol la si do-nya problem sosial ini dia nggak tahu, buta. Jadi do re mi fa sol la si do itu kan bukan sekedar nada musik,
tapi nada kehidupan sosial. Seorang pejabat wajib tahu. Oh, kalau buah suaranya begini, ini sepertinya begini nih masalahnya. Nah, yang kedua ya, ini yang agak kacau nih. Sesat pikir. Aduh. Ini nggak enak saya nyebutnya begini ya. Dengan segala hormat saya dengan semuanya. Nggak enak saya nyebut begini. Ini kan kaum intelektual, para pejabat itu kan minimal lulus S1 lah. Bahkan ada yang lebih dari S1. Dan dia pejabat publik. Masa sih sesat pikir? Ya, bahasa orang lain. Lain yang gatal, lain yang digaruk. Nah, jadi sesat pikir ini, misal, sesat pikir nih. Pak Menteri, bagaimana ini kok tingkat angka kemiskinan kita ini naik persentasenya maupun angka absolutnya. Lalu dia jawab, oh itu Somalia, Nigeria, jauh lebih buruk dari kita. Dia membandingkan negara kita dengan negara yang sedang perang. Negara yang memang sedang ada masalah. Dia bermaksud untuk menunjukkan kita lebih baik. Ini sesat pikir nih. Cara membandingkan yang tidak apple to apple. Sekaligus dia tidak menjawab inti masalah. Kan harusnya dijawab. Ada penjelasan ilmiahnya mengapa stunting naik, mengapa angka kemiskinan meningkat, mengapa angka putus sekolah meningkat, mengapa tingkat kematian ibu hamil meningkat, kenapa tingkat gizi buruk bayi tidak membaik, mengapa. Ada penjelasan ilmiahnya. Jadi, ya, buta nada sosial, sesat pikir. Yang ketiga, nggak menguasai problem. Memang itu problem teknis. Seorang menteri wajib tahu. Kan dia bisa panggil tuh dirjen, sekjen, eselon-eselon itu. Siapkan data. Ini ada isu ini menyeruak di luar. Siapkan data. Berapa angka sesungguhnya? Apa penjelasannya? Kan dia nggak perlu baca, tapi perlu penjelasan dari staf-staf dia. Ada staf-staf ahli di menteri itu. Pasti ada. Tenaga ahli, panggil di bidangnya untuk menjelaskan. Nah, yang berikutnya itu biasanya pembelaan korporatis namanya. Pembelaan korporatis. Nah, ini salah lagi nih. Saya ikut salah nih jadinya. Gara-gara salah omong, saya ikut salah nulis. Korporatis. Ada kebiasaan kita ini membela bos. Ada kebiasaan kita ini denial. Menghindar dari problem. Lari dari fakta. Lari dari realitas. Lari dari kenyataan. Membela korup. Ya, kan ada orang berpikirnya keliru. Kalau institusi kita disorot, maka kita berpikir ini harus dibela. Agar korporasi kita ini, institusi kita ini, nama baiknya tidak runtuh. Ini sesat pikir juga. Dia mesti katakan yang sejujurnya. Betul, institusi saya ada kelalaian di dalam soal ini. Saya bertanggung jawab. Saya minta maaf kepada rakyat dan saya berjanji untuk membenahi soal ini. Kira-kira ruginya di mana saya ngomong begitu? Runtuhkan institusi saya? Tidak. Justru institusi saya itu saya bela dengan kejujuran yang saya miliki. Dengan kejernihan menterinya menjawab itu. Nah, ini penting. Inilah antara lain penyebab mengapa para pejabat kita, petinggi negeri, salah omong asal bunyi. Ada lagi? Saya, Bang. Ya, Mbak, silakan. Ini bahaya gak sih, Bang, kalau pejabat asal ngomong terus Ya. dampaknya bakal serius gak?
Iya, jadi pejabat itu dia disumpah untuk menyandang jabatan publik namanya. Maka jabatan publiknya itu harus dipertanggungjawabkan yang disebut dengan public accountability. Pertanggungjawaban publik. Kalau pejabat publiknya keliru, asal omong, efeknya besar. Satu, bisa justru tidak menyelesaikan persoalan tetapi memperdalam masalah. Memperdalam ya. Yang kedua, meluaskan masalah. Yang ketiga, pejabat itu jadi bulan-bulanan. Yang keempat, bisa menimbulkan distrust. Ketidakpercayaan publik pada pemerintah. Padahal kepercayaan itu, trust itu modal sosial bagi menteri yang bersangkutan, bagi pejabat yang bersangkutan, dan secara luas bagi negara bangsa kita. Rakyat kita ini sudah susah. Ya, jadi jangan dibikin susah dengan statement-statement yang bikin susah itu. Bicaralah yang terukur, sehingga tidak menimbulkan keresahan. Jadi itu paling tidak statement-statement yang keliru itu bisa menimbulkan kemarahan kolektif juga. Ini sekarang mahasiswa sedang demon. Saya dengar berlangsung di banyak provinsi. 5 tuntutan. Ya kan? Bubarkan MBG. Stop koperasi. Turunkan harga minyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Daftar tuntutan itu adalah daftar dari kekecewaan, kemarahan, bahkan ada muaknya di situ. Hidupkan klakson Anda kalau Anda muak dengan MBG. Saya ingat peristiwa di Filipina. Di Filipina itu seluruh saentro Filipina itu mereka menghidupkan klakson mobilnya untuk menyatakan perlunya Ferdinand Marcos diganti. Apakah Marcos perlu diganti? Jika Anda setuju, hidupkan klakson di seluruh saentro Filipina. Jadi ini sebetulnya adalah akumulasi dari ketidakpercayaan, dari kemarahan kolektif publik. Jadi jangan dianggap enteng, Bapak Menteri, Bapak Presiden yang saya hormati, pernyataan-pernyataan Bapak-Bapak itu. Jangan lagi asal bunyi lah. Baru setengah tahun pegang kekuasaan, masih 3,5 tahun. Berhentilah bikin pernyataan-pernyataan yang nggak bermutu, yang asal bunyi. Ya, menteri antara lain Menteri Agama tadi. Itu menurut saya, dia kan seorang guru besar, dosen seperti saya. Apalagi dia punya embel-embel ulama, ya kan? Imam besar, Masjid Istiqlal. Harusnya yang keluar dari statement beliau itu menyejukkan sebagai ungkapan seorang intelektual, seorang ulama. Ya. Jangan tersinggung Bapak Menteri. Ini kita mengingatkan ya, agar tidak semakin jauh. Masih ada? Masih Bang. Ya. Bang, Ya. Ini kan udah terjadi ya maksudnya. Ya. Apa yang harus dilakukan atau pedoman apa yang harus Ya. dipegang sama para pejabat-pejabat ini, baik nanti yang akan diangkat ataupun yang masih berada di pemerintahan. Pedoman apa gitu? Ya, satu, etika komunikasi. Itu standar. Standar bagi seorang pejabat itu. Bahkan nggak perlu pejabat. Kita rakyat biasa ini aja punya etika komunikasi. Etika komunikasi itu standar kita menjalani hidup. Standar menjalankan kekuasaan. Yang kedua, harus berbicara berbasis data dan ilmu pengetahuan. Kementerian lembaga itu punya data. Jadi kalau orang nyoal data, balas dengan data.
Kan apa susahnya dia bilang? Saya menghormati data dari Bapak Menteri ini, Bapak pengamat ini, profesor ini. Barangkali dia punya cara sendiri untuk memunculkan data itu. Tapi data kementerian seperti ini, yang kami ambil dan analisis secara seperti ini. Dan menurut kami, data yang dikelola oleh kementerian itu valid. Kan nggak masalah dia bicara begitu. Tambah perlu, kita ini inflasi pengamat, ya kan? Yang nggak ngomong sesuai bidangnya. Inflasi ini, inflasi, ya untuk apa si A itu ngomong begitu? Negeri ini harus besar, tangguh dengan memelihara kritik. Dan tugas pejabat itu menebalkan pikiran dan hatinya untuk menerima kritik secara terbuka dan bijaksana. Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Oh, kita jadi marbot aja dikritik kok. Tukang azan aja itu dikritik. Wah, suara fales aja kok azan. Dia disuruh azan dia nggak mau. Ya kan? Apalagi jadi menteri. Yang kedua, pahami bahwa pejabat publik itu terikat dengan prinsip akuntabilitas. Public akuntabilitas. Pertanggungjawaban pada publik. Karena itu speak up-nya itu, pembicaraannya itu, omongannya di depan publik itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Secara logik, secara moral, etik, dan ilmiah. Jangan ini, asbun, masa pejabat asbun, ya. Akhirnya ditertawakan, di meme, macam-macamnya media sosial itu sedih saya baca media sosial itu, ya, di meme macam-macam, dan anak-anak muda itu kreatif. Yang ketiga, menjaga stabilitas emosional. Jadi pejabat itu nggak mau emosian, ya. Dikritik, marah. Ditantang, di-challenge datanya, marah. Dan jangan mutungan. Apa ya mutungan itu ya? Dikritik ngambekan. Nah, pejabat tak ngambekan. Gitu, ditemu wartawan, saya nggak mau lagi ngomong sama Anda. Loh, Anda ini pejabat. Nggak boleh ngambekan. Nggak boleh melankolit begitu. Ya kan? Pejabat publik itu harus siap untuk dikritik, dan kritiknya mesti diterima dengan tingkat kesabaran yang tinggi. Dan yang terakhir, hindari komunikasi yang mengaburkan kebenaran. Jadi kita ini sekarang kadang ya, ini faktanya nggak bisa dibantah. Lalu dia membangun argumen seolah-olah benar. Padahal argumennya itu bagi orang yang ngerti, asal dibuat dalam rangka mengaburkan kebenaran. Nah, harapan kita di kelas malam ini adalah bahwa pejabat publik, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, dan lain-lain itu, bicaralah yang baik dan bicaralah yang benar. Kalau nggak bisa bicara yang baik dan benar, nggak usah bicara. Kalau tidak bisa bicara baik benar, lebih baik diam. Ya, lebih baik diam. Nah, saudara sekalian, kita baru saja berbincang tentang fenomena pejabat publik asal bicara. Tanpa logika, tanpa data, dan mengabaikan prinsip-prinsip ilmiah, serta mencampakkan etika bicara seorang pejabat publik. Dan saya berharap para pemirsa, siapa saja yang menyaksikan acara kelas malam ini, jangan lupa subscribe dan komentar apa masalah hukum, masalah-masalah sosial yang patut kita bahas pada kelas malam yang akan datang. Mungkin saja pernyataan saya, diskusi kami di kelas
malam ini ada yang keliru, ada yang kurang tepat, mohon dimaafkan, dan silahkan ajukan kritik, dan silahkan ajukan pertanyaan untuk kita bahas pada kelas malam yang akan datang. Terima kasih pada kesetiaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.